terus juga keperluan tidak dan juga perlu atau tidaknya melakukan testing ini tetap bisa dilaksanakan metode seperti ini? Ya, jadi di dalam sistem pelaporan kita itu kita memisahkan ya Mas Imam ya antara testing yang dilakukan untuk pelaku perjalanan maupun testing yang dilakukan untuk kasus penegakan diagnosis. Jadi kalau memang murni hanya pelaku perjalanan dia negatif, jumlah testingnya tidak akan dihitung sebagai capaian testing untuk diagnostik. Ya, jadi ini yang satu dulu kita pisahkan, artinya datanya kalau data pemeriksaan orang yang positif itu betul-betul jumlah orang yang positif yang kita lakukan pemeriksaannya. Tapi kalau kita berbicara mengenai jumlah spesimen, itu spesimen bisa bermacam-macam, bisa dari orang yang positif, orang yang kemudian melakukan follow up pemeriksaan, ada juga orang yang tadi melakukan pelaku perjalanan. Apa dampaknya ketika kapasitas testing itu tidak bisa memenuhi sesuai dengan target? Dampaknya adalah kita tidak bisa mengukur laju transmisi yang ada di lapangan dengan sebenarnya. Artinya ada cukup banyak orang di luar sana yang kemungkinan dia COVID tapi kemudian tidak bisa akses terhadap tes. Jadi ngitungnya dari suspek saja, karena suspek itu diumumkan tiap hari dan kita terus memantau mengapa jumlah suspek kita selalu lebih tinggi dibandingkan testing, dan makin kesini angkanya makin lebar gitu ya. Iya, yang pertama ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya masyarakat yang merupakan suspek ya, tadi yang Bu Mas Dalina sampaikan suspek, dan dirujuk ke rumah sakit atau ke laboratorium untuk pemeriksaan RT-PCR atau PCR swab, dan juga kasus-kasus yang sudah diidentifikasi sebagai kasus kontak erat, itu nggak usah mikir-mikir biaya pemeriksaan, karena biaya pemeriksaannya itu digratiskan oleh pemerintah, ya seperti itu Mas Imam. Tapi memang ada laboratorium swasta yang menawarkan pemeriksaan ini, di mana ini adalah sifatnya mandiri, ya. Jadi artinya masyarakat yang misalnya tadi masih ingin memeriksakan di laboratorium swasta ya, mungkin dia tidak nyaman untuk pergi ke puskesmas. Nah, ini bisa mengakses melalui layanan laboratorium yang swasta ini. Nah, dengan turunnya harga batas atas pemeriksaan PCR ini kan tentunya akan memudahkan dan lebih tentunya untuk masyarakat sendiri aksesnya juga akan lebih gampang ya, karena harganya lebih murah, tentunya tidak akan membebankan finansialnya ya, dan kemudian kembali lagi ya, ini diharapkan bisa mendorong keinginan untuk melakukan testing ya. Bu Mas Dalina, tadi sudah dipaparkan bagaimana pemerintah sudah menetapkan batas maksimal harganya yang cukup terjangkau gitu ya, dan juga layanan laboratorium juga fasilitasnya diperbanyak gitu. Dua komponen ini kemudian cukup untuk membantu masyarakat kah, memudahkan mereka melakukan PCR baik tadi dari akses ataupun kecepatannya? Ke depan ingin kita dorong adalah kemandirian kita untuk membuat sendiri alat tes gitu ya. Selama ini kalau kita lihat tes kita itu sebagian besar masih impor. Jadi impornya dari yang terbesar itu Korea Selatan dan Amerika. Rasanya dulu di tahun 2020 sudah banyak institusi yang mencoba untuk bisa membuat sendiri alat tes. Ada BPPT, ada UNER gitu ya. Nah, kalau saja kita bisa membuat sendiri alat tes tersebut, maka tentu harga akan menjadi lebih murah lagi. Tetapi sebaiknya kalaupun kita melakukan tes secara mandiri, sistem bisa membaca itu, karena ada cukup banyak juga laboratorium yang belum terkoneksi dengan sistem pencatatan nasional. Nah, ini juga menjadi PR kita pemerintah untuk bisa mengkoneksikan semua laboratorium ke dalam satu basis data. Untuk testing penegakan diagnosis dalam hal ini kita sudah bisa menggunakan rapid antigen juga sebagai alat untuk memastikan apakah kita positif COVID-19 atau tidak. Jadi kalau rapid antigennya positif, tidak perlu, terutama daerah-daerah yang tidak mungkin dilakukan ya, artinya membutuhkan waktu lama ya untuk mengirim spesimen untuk pemeriksaan PCR, baru menunggu hasilnya lagi, apalagi kalau daerah-daerah remote seperti daerah-daerah timur ya, bahkan daerah Jawa pun ada beberapa yang masih sangat sulit akses untuk PCR ini. Maka kalau hasil rapid antigennya positif,
positif, itu sudah bisa kemudian kita nyatakan positif dan lakukan isolasi mandiri. Tapi kalau kemudian hasil rapid antigennya negatif dan dia adalah kontak erat, maka dia harus melakukan karantina. Ya. Ingat nih Mas Iman, jadi sekarang sudah harus melakukan karantina. Kita tes rapid antigen kedua. Nah, Ya. nanti kalau hasilnya negatif, kita selesai karantina kita. Terima kasih Dokter Nadia, Bu Mas Dalina, terima kasih sudah berbagi inspirasi hari ini di Sudut Pandang. Semoga bisa mengedukasi masyarakat.